Di sebuah lembah yang tersembunyi, dikelilingi gunung-gunung menjulang, berdiri sebuah perguruan kecil yang hanya menerima 100 murid terpilih. Tempat itu dikenal sebagai Perguruan Langit Senja, sebuah padepokan yang menjunjung tinggi ilmu silat dan kebijaksanaan. Siang itu, di depan gerbang kayu kokoh yang menjulang tinggi, seorang pemuda berdiri dengan wajah penuh harap. Ia menatap penjaga gerbang dengan mata yang mencerminkan tekad. Sudah kubilang, penerimaan murid telah ditutup sejak kemarin lusa, ujar sang penjaga dengan suara tegas. Kau terlambat, anak muda. Pemuda itu tak menyerah. Ia menggenggam erat kain lusuh yang melilit pinggangnya. Tuan, biarkanlah saya masuk, pintanya penuh harap. Saya berjanji akan menjadi murid yang baik. Tak masalah jika saya hanya ditempatkan di dapur atau harus mencuci pakaian para murid. Kata-kata itu menggoyahkan hati sang penjaga. Namun, ia tak bisa mengambil keputusan semudah itu. Peraturan perguruan jelas. Tak seorang pun boleh masuk di siang bolong. Pada jam ini, para murid sedang beristirahat setelah latihan keras di pagi hari. Penjaga itu menghela napas, lalu mendekat. Siapa namamu, anak muda? Tanyanya. Namun, sebelum pemuda itu sempat menjawab, suara derap kuda terdengar mendekat dari kejauhan. Tak lama, seekor kuda hitam gagah berhenti tepat di depan gerbang, mengeluarkan ringkikan keras. Penunggangnya adalah seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah biru dengan bordiran emas di tepinya. Tatapan matanya tajam seperti elang. Ada apa di sini? Tanyanya dengan suara berat dan berwibawa. Sang penjaga langsung menunduk hormat. Anu, guru tengah. Jawabnya sedikit gugup. Anak muda ini bersikeras ingin masuk ke perguruan. Guru tengah, salah satu dari 3 tokoh penting di perguruan, mengamati pemuda di hadapannya. Perguruan Langit Senja memiliki 3 tingkatan dalam keanggotaannya. Murid baru yang baru saja diterima disebut murid Jobo. Mereka adalah para pemula yang masih belajar dasar-dasar ilmu silat. Di tingkat kedua, ada murid tengah, yang telah memahami ilmu lebih dalam dan bertanggung jawab melatih adik-adik seperguruannya. Dan yang tertinggi adalah murid Jero, para pendekar sejati yang telah menguasai ilmu perguruan dan dipercaya oleh para guru besar. Guru tengah turun dari kudanya, melangkah mendekati pemuda itu. Ia memandangnya dalam-dalam, menilai setiap gerak-geriknya. Siapa namamu, anak muda? Tanyanya. Pemuda itu menegakkan tubuhnya, menatap langsung ke mata guru tengah, dan dengan suara penuh keyakinan, ia menjawab, nama saya adalah. Pemuda itu menarik napas dalam sebelum menjawab dengan mantap, nama saya Raksa. Guru tengah mengamati pemuda itu lebih teliti. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah tekad yang sulit diabaikan. Raksa, gumam guru tengah. Kau datang ke perguruan ini dari mana? Raksa menundukkan kepala sesaat, lalu mengangkatnya kembali dengan sorot mata penuh keyakinan. Saya berasal dari desa Wanakeling. Saya berjalan kaki selama 7 hari 7 malam untuk tiba di sini. Sang penjaga gerbang terkejut. 7 hari berjalan kaki. Ia melirik kaki Raksa. Kini berdebu dan penuh luka kecil akibat perjalanan panjang. Guru tengah masih menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang membuatmu ingin bergabung dengan perguruan Langit Senja? Raksa mengepalkan tangannya erat. Saya ingin menjadi kuat. Guru, saya ingin melindungi desa saya dan orang-orang yang saya cintai.
Saya bersedia melakukan apapun. Meskipun hanya menjadi tukang cuci atau bekerja di dapur. Sang penjaga gerbang menoleh ke arah guru tengah. Menunggu keputusan. Peraturan perguruan memang ketat. Penerimaan murid hanya dibuka setahun sekali. Dan pendaftaran sudah ditutup sejak 3 hari lalu. Namun, tidak setiap hari ada pemuda yang berani berjalan sejauh itu hanya untuk memohon kesempatan. Guru tengah terdiam sesaat. Perguruan Langit Senja tidak sekadar melatih ilmu silat. Di tempat ini, hanya mereka yang memiliki tekad kuat yang dapat bertahan. Setelah hening beberapa saat, guru tengah akhirnya berkata, "Masuklah." Raksa menatapnya dengan mata melebar. "Maksud guru, aku akan membawamu ke dalam. Tapi jangan menganggap ini sebagai penerimaan resmi. Kau harus membuktikan dirimu terlebih dahulu." Sang penjaga tampak ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ia tahu bahwa keputusan guru tengah adalah mutlak. "Terima kasih, guru." Raksa segera menjura dengan penuh hormat. Guru tengah melangkah ke dalam gerbang. Diikuti raksa yang hatinya berdebar-debar. Setelah melewati pintu kayu raksasa itu, raksa melihat pemandangan yang membuatnya terpana. Di dalam, terdapat sebuah halaman luas dengan lantai tanah yang sudah dipadatkan oleh kaki para murid yang berlatih setiap hari. Di kejauhan, beberapa bangunan kayu berdiri megah, dikelilingi pepohonan rindang yang menambah keteduhan tempat itu. Ada sungai kecil yang mengalir di tepi padepokan, menjadi sumber air utama bagi para penghuni perguruan. Dari kejauhan, raksa dapat melihat beberapa murid tengah berlatih di bawah pengawasan seorang guru. Mereka mengayunkan pedang kayu dengan gerakan yang begitu rapi dan penuh disiplin. Guru tengah membawa raksa menuju salah satu bangunan besar yang tampaknya adalah balai utama perguruan. Saat mereka tiba, seorang pria tua berjubah abu-abu telah menunggu di dalam. Pria itu menatap raksa dengan penuh wibawa. Ia adalah guru besar, sosok tertinggi dalam perguruan Langit Senja. Guru tengah membungkuk hormat. "Guru besar, anak muda ini datang dari desa Wana Keling. Ia memohon untuk diterima di perguruan ini, meskipun pendaftaran telah ditutup." Guru besar menghela napas, lalu menatap raksa dalam-dalam. "Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau layak berada di sini, anak muda?" Raksa menegakkan tubuhnya. "Saya tidak tahu apakah saya layak atau tidak, guru besar. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak akan menyerah. Saya akan melakukan apapun untuk belajar di sini." Ruangan itu hening sejenak. Lalu, guru besar tersenyum tipis. "Baiklah. Jika tekadmu sebesar itu, maka aku akan memberimu satu kesempatan." Raksa langsung menjura dalam-dalam. "Terima kasih, guru besar." Tapi ingat, suara guru besar terdengar lebih dalam. "Kau tidak akan langsung menjadi murid perguruan ini. Sebagai gantinya, kau akan menjadi cantrik, pelayan yang bekerja di dapur dan mengurus keperluan para murid." Raksa tidak keberatan. Ia mengangguk mantap. Guru besar menoleh pada guru tengah. "Pastikan dia belajar disiplin sebelum memegang senjata." "Baik, guru." Malam itu, Raksa memulai hari pertamanya di perguruan Langit Senja sebagai seorang cantrik. Meskipun ia belum diakui sebagai murid resmi, hatinya penuh semangat. Ia yakin, suatu hari nanti, ia akan berdiri di antara para pendekar terbaik perguruan ini. Takdir yang terungkap di malam penuh misteri malam itu. Di dalam gua Langit Senja, tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh para guru. Guru besar Songgo Langit terdiam dalam posisi semadi.
Goa itu tidak besar. Hanya seluas 10 meter persegi. Namun di dalamnya dipenuhi oleh aura mistis para leluhur perguruan. Tak seorang pun dari murid berani mendekat ke tempat ini. Energi kuno yang berkumpul di dalamnya begitu kuat. Hingga siapapun yang tak memiliki pengendalian diri yang sempurna akan terpental begitu saja. Namun malam ini, meditasi guru besar terusik oleh sesuatu yang luar biasa. Cahaya biru pekat tiba-tiba muncul. Bergulung-gulung seperti kabut yang hidup. Suara berat nan menggema terdengar dari dalamnya. Hahaha. Hai Songgo Langit. Guru besar langit senja. Dengarkanlah baik-baik. Mata guru besar sedikit menyipit. Ia tetap duduk. Tetapi seluruh indranya waspada. Di antara murid-muridmu, ada seorang pemuda yang menyimpan kekuatan besar. Bahkan kelak, kekuatannya akan melampaui milikmu. Kekuatan itu akan membawa perguruan langit senja ke puncak kejayaan. Mendengar itu, tubuh guru besar sedikit bergeming. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, cahaya biru itu melesat, menembus langit goa dan menghilang di antara bintang-bintang malam. Guru besar Songgo Langit segera berdiri. Matanya berkilat-kilat penuh pertanyaan. Apa maksud suara itu? Ada seorang muridku yang memiliki bakat tersembunyi. Kekuatan yang begitu besar. Bahkan melampaui kekuatan milikku. Ia menggenggam jubahnya erat. Matanya menerawang jauh. Dan, siapa pemuda yang dimaksud? Rapat para guru. Tanpa menunda waktu, guru besar Songgo Langit keluar dari gua dan melangkah dengan cepat menuju ruang utama. Begitu tiba, ia segera memerintahkan penjaga untuk memanggil seluruh jajaran guru di perguruan langit senja. Tak butuh waktu lama, 8 orang guru telah berkumpul di sana. Mereka adalah para tokoh kuat yang masing-masing memegang satu bidang keahlian dalam ilmu persilatan. Di antara mereka, berdiri guru tengah, lelaki berjubah biru yang sebelumnya membawa raksa masuk ke perguruan. Ia berdiri dengan tangan bersedekap, menatap guru besar dengan penuh perhatian. Setelah semua berkumpul, guru besar Songgo Langit mulai berbicara. Suaranya tenang, tapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Malam ini, aku menerima firasat dari leluhur. Para guru langsung terdiam. Wajah mereka menegang. Sebuah suara dari alam gaib menyampaikan bahwa ada seorang pemuda di perguruan ini yang memiliki kekuatan luar biasa. Kelak, ia akan melampaui kesaktian milikku dan membawa perguruan langit senja ke puncak kejayaan. Suasana seketika berubah mencekam. Para guru saling bertukar pandang. Guru Wastu, seorang lelaki bertubuh kekar dengan rambut putih panjang, mengusap janggutnya. Siapa pemuda itu? Siapa di antara murid kita yang memiliki bakat sehebat itu? Guru Rengga, yang dikenal sebagai ahli strategi di perguruan, mengangguk pelan. Jika benar ada pemuda dengan bakat seperti itu, maka kita harus menemukannya sebelum orang lain menyadarinya. Guru Endra, sang pengajar ilmu tenaga dalam, mendesah panjang. Tapi, bagaimana kita bisa memastikan siapa pemuda itu? Apakah ia berasal dari anak-anak didik kita yang sudah lama berlatih di sini? Atau mungkin ia seseorang yang baru datang? Mendengar itu, guru tengah tiba-tiba tersentak. Ia teringat kejadian siang tadi, ketika seorang pemuda lusuh bernama Raksa memohon untuk masuk ke perguruan. Guru besar, ujarnya. Suaranya terdengar ragu. Siang tadi, ada seorang pemuda datang dari desa Wana Keling.
Ia menempuh perjalanan selama 7 hari 7 malam hanya untuk memohon diterima di perguruan ini. Mata guru besar menyipit. Lalu, aku membawanya masuk sebagai cantrik. Dia bersedia bekerja di dapur atau mencuci pakaian, asalkan diberi kesempatan untuk belajar. Suasana semakin tegang. Guru Wastu mengerutkan kening. Apa yang istimewa dari pemuda itu? Guru tengah menarik napas panjang. Aku tak yakin. Tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Sebuah tekad yang tak bisa diremehkan. Guru besar Songgol Langit berpikir dalam-dalam. Jika pemuda itu benar-benar yang dimaksud oleh suara gaib tadi, maka perguruan ini telah diberkahi oleh takdir yang luar biasa. Namun, jika mereka salah menilai, perguruan ini bisa saja menghadapi ancaman yang belum pernah mereka bayangkan. Guru besar mengangkat wajahnya, menatap para guru dengan penuh kewibawaan. Kita harus mengawasi setiap murid. Kita harus menemukan siapa yang memiliki bakat tersembunyi itu, sebelum kekuatan itu ditemukan oleh orang lain. Malam itu, ketegangan menyelimuti perguruan langit senja. Tak seorang pun tahu bahwa takdir besar telah mulai berputar.